Suatu ketika seorang ibu dengan nama Sarah bersama anaknya Josh berada di sebuah taman wisata. Dari percakapan keduanya diketahui suami Sarah telah tiada. Di saat yang sama sebuah helikopter melintas di atas mereka. Seketika Sarah mengalami panic attack, efek dari sebuah kejadian di masa lalu. Gejala PTSD itu mengakibatkan seorang pria tanpa sengaja tersenggol mendapat bantingan serta pukulan. Setelah Sarah kembali menguasai dirinya, dengan rasa bersalah ia meminta maaf terhadap pria tersebut. Sarah bersama putranya mendatangi kantor konsulat Amerika yang berada di Jerman, mengurus berkas untuk keperluan di tempat kerja. Is Deutsch, English? Deutsch. Wir kommen wegen eines H1 Arbeitsvisums. 3 jam berada di ruang itu membuat ia jengkel. Sementara menunggu Josh dititipkan di ruang bermain anak. Sarah melihat nomor antriannya tiba sebentar lagi, maka buru-buru ia mendatangi Josh. Namun Josh tak berada di ruangan itu. Josh? Josh? Sarah yang panik mengecek tiap ruangan, namun Josh tidak juga ditemukan. Kecemasannya mulai memuncak hingga akhirnya berjumpa dengan petugas keamanan. English, Deutsch. Deutsch. Eric, kepala keamanan tersebut, berusaha menenangkan Sarah. Dikatakan oleh Eric bahwa ia memiliki seorang anak putri berusia 8 tahunan. Eric sangat memahami kekhawatiran orang tua saat anaknya di luar pengawasan. Tak menyerah begitu saja, Sarah memberitahukan adanya pintu belakang yang mengarah ke ruang lain. Juga ia sempat melihat 2 orang bertukar tas dengan gerakan mencurigakan. Donovan, nama seorang petugas, datang menemui mereka lalu melapor kepada Eric. Dengan kata lain, Eric tak mempercayai dengan situasi Sarah yang mengalami PTSD akibat insiden di Afghanistan sewaktu Sarah menjadi prajurit. Hal itu juga dibenarkan oleh Donovan dari hasil kamera CCTV. Juga keterangan petugas masuk hanya melihat nama Sarah yang ada di daftar pengunjung dan dirinya yang ada di rekaman CCTV. Überwachungsvideos sehen. Are you calling? Emosi Sarah semakin memuncak, ia tak percaya mereka memperlakukannya seperti itu. Akibatnya, saat Donovan pergi, Sarah bersikeras ingin mencari anaknya, namun tindakan itu berhasil dicegah oleh Eric. Kemudian sementara waktu Sarah ditahan di ruang itu, sementara pihak kantor mengusut masalahnya. Namun kepedulian seorang ibu terhadap putranya, menggunakan jepitan buku, Sarah berhasil keluar menyelinap ke sisi lain dari tempat itu, yang ia yakini tempat Josh disembunyikan. Ia berhasil menuju ruangan yang terkunci itu melewati jendela luar, walaupun sempat terjatuh yang membuat ia kesakitan. Sarah tak juga menemukan keberadaan Josh. Ketika memeriksa sebuah ruangan, ia malah bertemu seorang jurnalis wanita bernama Irene yang sudah 2 bulan ditahan berada di ruangan itu. Mereka berdua lalu bekerja sama. Jurnalis itu diminta membantunya membawa anaknya, sementara ia berjanji akan membantu jurnalis itu untuk kabur. Hier zu bleiben, deinen Sohn zu suchen. Hand-to-hand combat. Di sisi lain, Eric menemui nyonya konsulat yang mempekerjakannya. Eric meyakinkan situasi akan ia tangani. Tak perlu ada protokol keamanan untuk mencegah kepanikan pengunjung lainnya. Saat menyusuri ruangan itu, Sarah mendapat titik terang. Ia mendapati sebuah tas berisi narkoba dari pria mencurigakan yang ia lihat sebelumnya, yang bertepatan dengan kehilangan Josh. Wow. Darum geht's also. Drogen. Singkat kisah, mereka menyelinap ke ruang akses komputer. Irene membuat postingan dengan menyertakan email di situs konsulat, yang dimana isi postingan itu hanya pemilik tas yang akan mengerti maksud postingan tersebut. Metode mereka membuahkan hasil, si pemilik tas mengajak bertemu di ruang kantin. Si pemilik tas yang berisi narkoba rupanya karyawan yang bekerja sebagai teknisi di kantor konsulat tersebut. Terkait narkoba yang ia bawa, ternyata tak ada hubungan dengan hilangnya Josh. Namun, agar saling menguntungkan maka mereka negosiasi.
Mereka lalu membuat kesepakatan akan bertemu di WC umum. Kemudian, Sarah melihat Eric bersama putrinya di tempat itu. Mereka yang sedang makan siang. Eric mendapat telepon terkait tugas, maka buru-buru ia membawa putrinya pergi. Mainan berupa perekam suara milik putrinya tertinggal dan kemudian Sarah mengambilnya. Singkatnya, mereka bertemu. Si teknisi lalu memberikan denah gedung konsulat kartu akses untuk membuka pintu dan mematikan sistem kamera keamanan dengan waktu berjangka. Setelah mendapatkan itu, Sarah memberikan tas milik pria tersebut. Saat masuk ke ruang Donovan melalui komputer, diketahui Donovan dan Eric sama-sama mantan militer. Curigaan Sarah semakin yakin bahwa mereka dalang atas penculikan. Semua direncanakan dan Sarah sadar ia dijadikan kambing hitam dari konspirasi mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Donovan. Sarah dan Irene berusaha kabur dan berhasil berlari keluar dari ruangan itu. Untuk sementara mereka berhasil bersembunyi menghindari pengejaran. Melalui plafon mereka berdua berhasil keluar menuju sebuah tempat loading barang. Karena ini kesempatan satu-satunya Irene bisa meninggalkan tempat itu, maka mereka berpisah. Sarah lalu mengalihkan perhatian petugas sementara Irene berhasil menyelinap ke dalam sebuah truk barang. Sekarang tinggal Sarah yang dikejar. Mobil yang ia bawa terbalik akibat ditembaki. Namun usaha itu tak cukup menghentikannya. Ia terus berlari sampai bertemu Eric yang mencegatnya. Terjadilah perkelahian sampai mereka terjun ke kolam renang. Sarah hampir kehabisan napas saat ditenggelamkan Eric, namun berhasil keluar dari kolam tersebut lalu melumpuhkan serta melucuti senjatanya. Akibat insiden itu, protokol keamanan diaktifkan. Semua orang dievakuasi untuk keluar. Sarah lalu menyelinap. Ia menyamar menggunakan seragam teknisi berbaur di keramaian pengunjung dan menemui putri Eric bernama Eileen. Dengan mengaku orang yang ditugaskan untuk menjemput sehingga tak sulit untuk Sarah membawa Eileen bersamanya. I'm a friend of your father's. Sarah lalu membawa Eileen di sebuah ruangan dan mengunci dari dalam. Rencana Sarah adalah menjadikan Eileen sebagai negosiasinya agar bisa membebaskan anaknya Josh yang disembunyikan. Namun, Eric tak mungkin melakukan itu karena karirnya akan hancur dan berakhir di penjara apabila Nyonya Konsulat mengetahui adanya konspirasi kejahatan yang dilakukan Eric. Naluri keibuan membuat Sarah tak tega melihat Eileen yang lemas akibat oksigen yang mulai menipis di ruangan itu. Maka dengan segera ia menyalakan sistem udara dan membatalkan ancaman dari negosiasinya itu. Sarah punya rencana lain. Ia kemudian bernegosiasi lagi. Kali ini, ia akan melepaskan Eileen dengan syarat Eric harus masuk ke dalam untuk berbicara dengannya. Singkatnya, permintaan Sarah dipenuhi. Eileen akhirnya keluar dan Eric masuk ke dalam. Namun, sebelum berbicara, Sarah membiarkan tombol panggilan tetap aktif dengan maksud agar semua yang di luar mendengar percakapan mereka. Namun Eric yang licik tak sebodoh itu. Ia mematikan tombol tersebut. Setelah diyakini tak ada yang mendengar lagi, Eric lalu menceritakan semua kebenaran yang ia lakukan. Terungkaplah Eric penyebab tewasnya tim Sarah saat di Afghanistan. Juga delusi efek PTSD Sarah sengaja dimanfaatkan untuk mengacaukan kantor konsulat agar perhatian petugas teralihkan. Singkatnya, Eric korupsi dengan bekerja sama dengan pihak asing untuk menjual informasi. Dan Sarah dijadikan kambing hitam sebagai pengecoh. Sebelum keluar, Eric menembak Sarah. Agar di luar tak ada yang curiga, ia lalu menembak dirinya sendiri sebelum menaruh pistol ke tangan Sarah. Kemudian bom hitung mundur diaktifkan untuk membunuh Sarah. Namun, Sarah tak sebodoh yang ia kira. Tanpa sepengetahuan Eric, diam-diam ia mengaktifkan perekam setelah Eric keluar. Sarah mengambil perekam suara milik Eileen yang ia ambil sebelumnya, lalu meletakkan pada monitor panggilan pengeras suara. Semua petugas yang mendengar perbuatan jahat Eric langsung meringkus pria itu. 3, 2. Ich habe einen Fehler gemacht. The whole fucking plan went down the drain.
Kisah ditutup dengan Josh akhirnya ditemukan dan Sarah selamat mendapat perawatan. Sampai jumpa di ringkasan kisah film selanjutnya.